Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di suatu sore yang cerah, Abu Nawas terlihat mengendarai kuda pergi menuju warung untuk berkumpul bersama kawan-kawannya. Sesampainya di sana, warung tersebut terlihat ramai, tidak seperti biasanya. Di sebelah tempat duduk kawan-kawan Abu Nawas, ada beberapa anak muda yang juga sedang berkumpul. Abu Nawas pun lalu menghampiri kawan-kawannya dan duduk bersama mereka. Sementara sekumpulan anak muda yang duduk bersebelahan itu tampak asik ngobrol, diselingi dengan canda tawa. Obrolan dan ketawa mereka yang terdengar keras agak mengganggu Abu Nawas dan kawan-kawannya. Salah satu kawan Abu Nawas lalu berkata, "Emang pemuda zaman sekarang minim sopan santun. Sudah tahu banyak orang tua di sebelahnya, tapi suaranya mereka tidak dipelankan." Abu Nawas pun membalas, "Sudahlah, namanya juga anak muda. Kita sebagai orang tua harus lebih bijak dan arif." Kawan yang lain pun juga menimpali, "Nah, benar apa yang dikatakan Abu Nawas itu. Orang tua memang lebih arif daripada anak muda." Sekumpulan anak muda di sebelahnya merasa tak terima mendengar hal itu. Kemudian salah satu dari mereka berkata, "Kalian para orang tua memang lebih arif, tapi kami anak muda jauh lebih kuat daripada kalian." Kawan-kawan Abu Nawas sependapat dengan ucapan si pemuda. Memang kalau masalah fisik, anak muda lebih kuat daripada orang yang sudah tua. Tapi beda dengan Abu Nawas. Ia sama sekali tidak setuju. "Loh, kata siapa? Menurutku tua atau muda itu sama saja. Tenagaku waktu masih muda sama saja ketika sekarang aku sudah tua," sahut Abu Nawas. "Wahai Pak Tua, gimana bisa orang yang sudah tua kuatnya sama kayak anak muda? Coba buktikan ucapanmu itu," kata salah satu pemuda. "Baik, akan aku buktikan. Kamu lihat kuda yang tadi aku naiki itu. Waktu aku masih muda, aku nggak kuat mengangkatnya. Dan sekarang ketika aku sudah tua begini, aku juga masih nggak kuat mengangkatnya," jawab Abu Nawas. "Kalau kamu nggak percaya, coba angkat kudaku itu. Pasti tenagamu tidak kuat seperti aku," lanjut Abu Nawas. Mendengar itu, kawan-kawan Abu Nawas pun tertawa terpingkal-pingkal. Adapun si pemuda berlalu meninggalkan Abu Nawas dengan menahan rasa malu. Kisah selanjutnya. Seperti yang telah diceritakan pada episode yang lalu, kalau Abu Nawas ini mempunyai hobi memelihara burung. Dari sekian banyak burung yang ada di rumah Abu Nawas, ada 2 ekor burung kakak tua yang sangat menyita perhatian warga, terutama bagi para penggemar burung. Pasalnya kedua burung kakak tua tersebut bentuknya sangat indah, dan salah satunya pandai bernyanyi. Hingga pada suatu hari datanglah saudagar penggemar burung ke rumah Abu Nawas. "Ya Abu Nawas, aku dengar kabar katanya kamu punya 2 burung kakak tua yang indah," tanya saudagar tersebut. "Oh iya, benar Tuan," jawab Abu Nawas singkat. "Mana? Coba aku ingin lihat," pinta saudagar tersebut. Maka Abu Nawas pun mengajak si saudagar melihat kedua burung kakak tua miliknya. Setelah melihat kedua burung itu, si saudagar pun terpikat dan ingin memilikinya. Ia pun berkata, "Burungmu indah sekali Abu Nawas. Apakah kau hendak menjualnya?" tanya si saudagar. "Ya kalau harganya cocok, aku jual Tuan," ujar Abu Nawas. "Berapa kau jual burung itu?" tanya si saudagar. "Murah Tuan, tapi saya jualnya sepaket. Nggak bisa beli cuma satu, harus dua-duanya." Karena saking ngebetnya, si saudagar pun langsung mengiyakan tawaran Abu Nawas. "Jadi Tuan, burung kakak tuanya kan ada 2. Yang satu bisa bernyanyi, yang satunya lagi tidak bisa bernyanyi.
Nah, kalau burung kakak tua yang bisa bernyanyi harganya 500 dinar. Dan satunya yang tidak bisa bernyanyi harganya 1000 dinar tuan, kata Abu Nawas menjelaskan. Saudagar itu pun heran dengan harga yang ditawarkan Abu Nawas. Ia lalu bertanya kepadanya, "Ya Abu Nawas, kenapa burung yang tidak bisa bernyanyi malah harganya lebih mahal?" Abu Nawas pun menjawab, "Begini tuan, masalahnya burung yang tidak bisa bernyanyi itulah si pencipta lagunya. Sedangkan yang satunya, dia cuma menyanyikan saja." Si saudagar kaya itu pun geleng-geleng kepala mendengar penjelasan Abu Nawas, dan kemudian menyerahkan uang 1.500 dinar dengan ekspresi heran dan masih menggeleng-gelengkan kepala. Dan kabarnya sampai saat ini pun masih geleng-geleng kepala karena heran dengan akal cerdik Abu Nawas. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas terlihat murung. Ia hanya tertunduk lesu mendengarkan penuturan istrinya. Ia mengatakan kalau beberapa pekerja kerajaan atas titah Raja Harun membongkar rumahnya. Raja berdalih bahwa itu dilakukan karena bermimpi kalau di bawah rumah Abu Nawas terpendam emas dan permata yang tak ternilai harganya. Namun setelah mereka terus-menerus menggali, ternyata emas dan permata tidak juga ditemukan. Parahnya, sang raja juga tidak mau meminta maaf dan mengganti rugi sedikit pun kepada Abu Nawas. Karena itulah Abu Nawas sakit hati dan memendam rasa dendam kepada perusak rumahnya itu. Lama Abu Nawas memeras otak, namun belum juga ia menemukan muslihat untuk membalas perbuatan baginda raja. Makanan yang dihidangkan istrinya pun tidak dimakan karena nafsu makannya telah lenyap. Keesokan harinya, Abu Nawas melihat banyak lalat-lalat mulai menyerbu makanannya yang sudah mulai basi. Begitu melihat lalat-lalat itu berterbangan, Abu Nawas tiba-tiba saja tertawa riang, seolah mendapatkan ide. "Wahai istriku, tolong ambilkan kain penutup untuk makananku dan sebatang besi," kata Abu Nawas kepada istrinya. Dengan wajah berseri-seri, Abu Nawas berangkat menuju istana. Setibanya di istana, Abu Nawas membungkuk memberi hormat kepada Raja Harun ar-Rasyid. Raja Harun terkejut atas kedatangan Abu Nawas. Sang raja pun mempersilahkan Abu Nawas untuk menghadap. "Ampun tuanku yang mulia, hamba menghadap hanya untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tidak diundang. Mereka memasuki rumah hamba tanpa izin dan berani memakan makanan hamba," lapor Abu Nawas. "Siapa tamu-tamu yang tidak diundang itu, wahai Abu Nawas?" ujar baginda dengan bijaksana. "Mereka adalah lalat-lalat ini tuanku," kata Abu Nawas sambil membuka penutup piringnya. "Kepada siapa lagi kalau bukan kepada paduka junjungan hamba, hamba mengadukan kelakuan yang tidak adil ini," ujar Abu Nawas sekali lagi. "Lalu keadilan yang bagaimana yang kau inginkan dariku, wahai Abu Nawas?" respon Raja Harun. "Hamba hanya menginginkan izin tertulis dari baginda sendiri, agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat yang nakal itu," kata Abu Nawas memulai muslihatnya. Akhirnya Raja Harun dengan terpaksa membuat surat izin, yang isinya memperkenankan Abu Nawas memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Setelah mendapat izin tertulis itu, Abu Nawas mulai mengusir lalat-lalat di piringnya, hingga mereka terbang dan hinggap di sana-sini. Dengan menggunakan tongkat besi yang dibawa dari rumah,
Abu Nawas mengejar dan memukuli lalat-lalat itu ketika hinggap di kaca. Abu Nawas dengan tenang dan leluasa memukul kaca itu hingga pecah. Kemudian di vas bunga nan indah juga ikut terkena pukul dan pecah. Akhirnya hanya dalam beberapa menit saja seluruh perabot istana hancur berkeping-keping. Raja Harun tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyadari kekeliruannya yang telah dilakukan terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Dan setelah Abu Nawas puas, Abu Nawas pun memohon diri untuk pamit pulang ke rumahnya dengan senyuman yang lebar. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas kali ini akan menceritakan tentang keanehan pejabat pada masanya. Aneh, tapi mau dikata apa lagi? Memang begitulah adanya. Berikut kisah lengkapnya. Suatu hari, Abu Nawas diajak oleh para menteri istana berlibur ke tempat rekreasi. Tempat rekreasi yang dikunjungi adalah sebuah danau yang indah. Meskipun hari masih pagi, namun tempat tersebut sudah ramai didatangi orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat. Abu Nawas pun tampak senang dan bahagia. Apalagi nanti akan ada acara makan-makan di tempat tersebut. Setelah puas menikmati indahnya pemandangan, tibalah waktunya acara makan-makan. Abu Nawas pun bergegas menuju pinggiran danau untuk cuci tangan. Namun setelah sampai di pinggiran danau, terjadi kegaduhan. Di situ terlihat banyak orang berkerumun sambil berteriak-teriak. Rupanya salah satu menteri rombongan Abu Nawas ada yang terpeleset dan jatuh ke danau. Karena yang jatuh adalah pejabat negara, tentunya banyak orang yang ingin menolongnya. "Ayo tuan, berikan tangan Anda," kata salah satu warga. Namun keanehan terjadi. Pejabat tersebut ternyata tidak mau memberikan tangannya. Ia tampak celap-celup keluar masuk dalam air sambil kepanikan. Abu Nawas yang melihatnya dari jauh mulai penasaran. Ia kemudian mendekati tempat di mana pejabat itu tercebur. Abu Nawas lantas berteriak kepada orang-orang, "Minggir-minggir, kalian semua nggak tahu cara menyelamatkannya. Lihat saja, ia sudah nggak kuat dan hampir tenggelam. Ia jelaslah yang nggak mau menuruti perkataan kalian. Apalagi dia itu seorang pejabat yang tidak suka dengan kalimat berikan. Ya pastilah ia nggak mau memberikan apapun, termasuk tangannya sendiri. Coba pakai kalimat terimalah, pasti ia mau mengulurkan tangannya. Lihat nih caranya aku menolongnya." Setelah itu Abu Nawas pun menuju tepi danau dan berkata, "Ayo tuan, terima tanganku." Anehnya, pejabat itu langsung menerima tangan Abu Nawas dan memegangnya kuat-kuat sambil berkata, "Mudah-mudahan Allah menyukaimu, wahai Abu Nawas." Pejabat itu akhirnya bisa diselamatkan. Ajaib. Tapi memang begitulah keadaannya. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, sebagai seorang manusia, sudah seharusnya ketika menjadi seorang pejabat, harus selalu memperhatikan rakyatnya. Jangan malah lain kampanye, lain menjabat. Semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.